Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Mahdani dengan NIM C2401241090. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kajian yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selar Kuning, Celarioida letolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Malaka. Untuk latar belakangnya sendiri, ada biologi perikanan, di mana biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sifat hayati ikan dan juga lingkungannya untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana negara ini memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan. Kemudian salah satu perairan di Indonesia ada Selat Malaka, di mana Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang cukup padat dan juga memiliki tekanan ekologis yang tinggi. Salah satu ikan yang ada di Selat Malaka itu ada ikan selar kuning, di mana ikan selar kuning merupakan komoditas pelagis yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga banyak ditangkap oleh masyarakat. Untuk waktu dan tempatnya itu kita laksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025 hingga 8 November 2025 di Laboratorium Biologi Perikanan dan Ruang Kelas MSPI. Untuk alat dan bahannya sendiri kita bisa lihat pada layar PPT di sini. Untuk prosedur kerjanya, kita ada prosedur kerja pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Bisa kita lihat bagaimana cara-cara kita melakukan prosedur kerja tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang kita gunakan itu ada pertumbuhan ikan, di mana rumus yang kita gunakan seperti distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan juga faktor kondisi. Kemudian ada di reproduksi, kita menggunakan rumus indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, fekunditas, diameter telur, dan juga nisbah kelamin. Untuk makanan ikan, kita menggunakan indeks preponderance, luas relung, tumpang tindih, dan juga panjang usus relatif. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil dan pembahasan pertumbuhan, di mana untuk distribusi frekuensi panjang, kita bisa melihat selang kelas 132 sampai 140 merupakan selang kelas yang memiliki nilai paling tertinggi. Kemudian untuk hubungan panjang bobot, kita bisa melihat nilai slope dari grafik ini itu bernilai 2,5381 dan memiliki koefisien determinasi senilai 0,3466, di mana koefisien determinasi ini mendekati 0 yang menandakan bahwa hubungan antara bobot ikan dan juga panjang ikan itu tidak terlalu kuat atau bisa dibilang lemah. Kemudian untuk pola pertumbuhan ikan selar kuning sendiri itu isometrik dari totalnya. Dan kemudian pada beberapa bulan itu memperlihatkan bahwa ada pola pertumbuhan yang berbeda. Seperti pada bulan Maret dan September itu pola pertumbuhan dari ikan selar kuning yaitu alometrik negatif. Dan juga pada bulan Juni pada jantan itu isometrik dan juga betina alometrik negatif. Untuk tabel hubungan panjang bobot, kita bisa melihat nilai koefisien determinasi pada jantan bulan September itu yang tertinggi dengan nilai 0,7701, di mana nilai ini tuh menandakan bahwa hubungan panjang bobot pada ikan jantan pada bulan September itu memiliki hubungan yang cukup kuat. Kemudian untuk faktor kondisi, kita bisa melihat bahwa di bulan Juni itu memiliki nilai yang cukup tinggi pada rentang 1, dan juga pada bulan Maret dan September itu memiliki rentang yang sama, sekitar 0,8 hingga 1. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan reproduksi, yang pertama ada tabel nisbah kelamin, di mana nisbah kelamin pada ikan selar kuning itu memiliki kesimpulan yang tidak seimbang, dikarenakan nilai X hitung itu lebih besar dari X tabelnya. Selanjutnya ada nilai eh, grafik TKG, di mana TKG yang mendominasi pada ikan jantan selar kuning itu TKG 1 dan juga pada TKG betina yang mendominasi itu adalah TKG 3. Selanjutnya untuk grafik IKG rataan, di mana IKG rataan atau indeks indeks kematangan gonad pada ikan selar kuning itu terdapat pada TKG 4 yang memiliki nilai cukup tinggi pada rentang 0,8 hingga 1. Selanjutnya untuk IKG atau indeks kematangan gonad pada betina, kita bisa melihat bahwa indeks kematangan gonad pada betina itu memiliki nilai yang tertinggi pada TKG ketiga, di mana nilainya itu dari rentang 1,5 hingga 2. Kemudian selanjutnya untuk grafik fekunditas, kita bisa melihat bahwa dari grafik tersebut eh, mendapatkan rumus atau persamaan yaitu Y sama dengan 2E plus 0,09L
pangkat min 2,465 dan juga koefisien determinasinya itu 0,1056 di mana koefisien determinasi ini mendekati nol yang menandakan bahwa hubungan antara fekunditas dengan panjang totalnya itu tidak terlalu kuat atau bisa dikatakan lemah. Selanjutnya, hubungan fekunditas dengan bobot jenis, di mana mendapatkan persamaan F sama dengan 52.297 W pangkat min 0,478 dan koefisien determinasinya itu 0,037 yang menandakan bahwa hubungan antara fekunditas dan juga bobot jenis dari ikan selar kuning itu tidak terlalu kuat atau bisa dikatakan lemah. Kemudian untuk grafik diameter telur, kita bisa melihat bahwa pada selang kelas 0,09 sampai 0,016 itu memiliki puncak yang tinggi, di mana pada grafik diameter telur memiliki satu puncak yang menandakan bahwa pola pemijahan ikan selar kuning ini yaitu total spawner. Kemudian ada hasil dan pembahasan makanan ikan. Yang pertama ada indeks preponderance total, di mana makanan utama dari ikan selar kuning itu yaitu Pleurosigma yang memiliki nilai 58%, yang menandakan bahwa Pleurosigma ini merupakan makanan utama karena melebihi dari 40%. Kemudian untuk indeks preponderance jantan, ini tidak memiliki makanan utama, tetapi memiliki makanan pelengkap seperti Pleurosigma, Cetrosaurus dibilis, terus Tausig, terus Phaeodopeldi, Chrysalia, Trisdemium, dan Itzia. Dan juga ada makanan tambahan di lainnya. Selanjutnya untuk indeks preponderance betina, kita bisa melihat bahwa Pleurosigma itu merupakan makanan utama dari ikan selar kuning betina dengan nilai 67%. Kemudian ada makanan pelengkap seperti Neopelius dan juga Setoceros debilis. Dan ada makanan pelengkap di lainnya. Nah, kemudian ada luas relung dari ikan selar kuning, di mana ikan jantan itu bernilai 0,0026 dan ikan betina itu bernilai 0,0034, di mana nilai ini menandakan bahwa ikan selar kuning itu memiliki keselektifan dalam mencari ikan, dalam mohon maaf, dalam mencari makanan. Kemudian selanjutnya ada tabel dari tumpang tindih dari ikan selar kuning, di mana tumpang tindih dari ikan selar kuning itu bernilai 0,9608 yang menandakan bahwa ikan jantan dan ikan betina dalam mencari makan itu memiliki persaingan yang cukup kuat atau yang saling kompetitif karena nilai dari eh, tumpang tindih ikan selar kuning ini mendekati satu. Kemudian untuk persamaan volume makanan dan juga panjang tubuh ikan itu didapati Vm sama dengan 0,7265 min 0,0010 pt. Di mana hal ini menandakan bahwa setiap penambahan satu satuan panjang tubuh ikan akan berkurangnya sekitar 0,0010 volume makanan ikan tersebut. Dan untuk nilai R-nya itu 0,32%, di mana hal ini tuh tidak terlalu berpengaruh antara volume makanan dan juga panjang tubuh ikan tersebut. Untuk panjang usus relatif itu bernilai 0,5964, di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa 0,5964 ini kurang dari satu, yang menandakan bahwa ikan selar kuning itu memiliki eh, bersifat karnivora. Kemudian ada simpulannya. Simpulan dari kajian ini yaitu pada pola pertumbuhan bahwa ikan selar kuning itu memiliki pola pertumbuhan isometrik dan juga TKG dominan pada jantan itu pada TKG 1, TKG pada betina itu TKG 3. Kemudian ada faktor kondisi. Faktor kondisi ikan selar kuning itu stabil dan dalam kondisi baik. Kemudian untuk nisbah kelamin didapati kesimpulan itu tidak seimbang. Kemudian ada pola pemijahan. Pola pemijahan pada ikan selar kuning yaitu total spawner. Selanjutnya ada makanan utama dari ikan selar kuning, yaitu Pleurosigma. Selanjutnya, eh, ikan selar kuning ini termasuk karnivora dan selektif dalam mencari makanan. Nah, untuk sarannya sendiri, kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian untuk manajemen, yaitu pantau rasio kelamin dan hindari penangkapan ikan pada TKG rendah. Kemudian untuk konservasi, kita harus menjaga kualitas ekosistem untuk mempertahankan faktor kondisi ikan dan memastikan ketersediaan sumber pakan utamanya. Dan untuk penelitiannya, lakukan penelitian lanjutan terkait pengaruh faktor lingkungan dan hubungan antara fekunditas dan ukuran tubuhnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.